Berapa ya ngasih ke anak yatim? 100.000 kebesaran, 10.000 kekecilan. Mas, lagi ngapain sih? Pak Yunda, iya nih, aku lagi bingung. Jadi kan kantor itu lagi ngumpulin uang untuk sedekah anak yatim piatu Oh, gitu. yang itu ya? Iya. Kira-kira berapa ya aku kasih ya? Mumpung bulan Ramadan, banyak-banyakin aja mas, karena pahalanya besar. Kata siapa? Iya nggak percaya, beneran. Jadi kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, itu pahalanya bisa berlipat-lipat loh, ketimbang bulan yang lain. Gak percaya aku. Nggak percaya banget sih. Ya, biar lebih paham, kita tanya aja yuk Pak Ustadz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan suci umat Islam, memiliki banyak keutamaan. Salah satu hal yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan adalah dengan bersedekah sebagai salah satu amal solih yang Islam syariatkan. Sedekah secara dalil Allah perintahkan dalam banyak surat, dalam banyak ayat. Salah satunya terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah atau keluarkanlah harta kalian di jalan Allah dari yang baik-baik, dari apa yang Allah berikan kepada kalian dan dari apa yang Allah keluarkan dari bumi untuk kalian. Perintah ini bersifat wajib, sehingga setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ada pengeluaran harta yang bersifat wajib tadi bernama zakat, di mana memiliki ukuran dan kadar tertentu. Ada yang bersifat umum, yaitu infak atau sedekah sebagaimana yang umum kita lakukan dengan nominal tidak terbatasi. Sahabat Kompas.com, infak atau sedekah itu tidak tergantung kepada nominal yang kita keluarkan, tetapi tergantung kepada diri kita sendiri. Boleh jadi nominal yang kita keluarkan jauh lebih kecil dibandingkan nominal yang orang lain keluarkan. Akan tetapi di mata Allah boleh jadi nominal tersebut memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan yang orang lain keluarkan. Oleh karenanya, kita tidak perlu merasa riskan dengan sedekah yang kita lakukan, dengan kebaikan yang kita lakukan. Sebagai contoh, ada orang yang memiliki uang hanya 100.000. Kemudian, ia menginfakkan hartanya tadi sebesar 50.000 atau setengah dari hartanya. Dan ada juga orang yang memiliki uang 1 miliar atau bahkan lebih daripada itu, kemudian ia berinfak dengan uang 50.000 dengan nominal yang sama. Maka di antara kedua orang ini, kata Nabi SAW, yang pertama mengalahkan yang kedua. Artinya, orang yang berinfak 50.000 dari harta totalnya 100.000 dibandingkan dengan orang yang berinfak 50.000 padahal kekayaannya 1 miliar rupiah, memiliki nilai yang lebih utama mereka yang berkorban lebih besar dibandingkan yang tidak. Meskipun nominalnya sama-sama 50.000 yang jika dibelanjakan mungkin untuk makan siang, untuk membeli beras atau yang lain sebagainya. Jadi sedekah yang kita lakukan itu tidak tergantung dengan nominalnya, tetapi tergantung kepada pemberinya. Berapa banyak harta yang kita keluarkan dari apa yang kita sedekahkan. Sahabat Kompas.com, oleh karenanya di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, kita harus memperbanyak bersedekah. Kita harus memperbanyak berinfak untuk kepentingan umum, untuk kemaslahatan umum dalam berbagai bidang. Sedekah lainnya yang wajib yang perlu kita ketahui adalah zakat. Zakat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an hampir dimunculkan setiap kata zakat beriringan dengan kata salat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Seolah-olah zakat sebagai rukun Islam ini menjadi sesuatu yang terpadu dengan pelaksanaan salat.
belum sempurna keislaman seorang muslim jika ia hanya melaksanakan sholat tanpa dia melaksanakan zakat. Zakat yang kita kenal kalau tadi infak nominalnya bebas, tidak dibatasi. Waktunya juga tidak dibatasi. Kita boleh berinfak kapanpun dengan nominal berapapun. Akan tetapi kalau zakat ada aturan-aturan tertentu yang harus kita ikuti. Zakat dibagi menjadi dua. Ada zakat fitr dan zakat mal. Zakat fitr di bulan Ramadan ini menjadi suatu kewajiban bagi kita. Siapapun yang hidup di bulan Ramadan, masuk di akhir Ramadan, di hari terakhir Ramadan, masuk menemui akhir Ramadan, maka ia wajib berzakat fitr. Zakat sebagai penyuci atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama bulan puasa. Tanpa melihat dia kaya atau miskin, bayi atau bukan, dewasa atau masih anak-anak, perempuan maupun laki-laki, semua dapat dikenai kewajiban untuk berzakat fitr. Berupa beras sebesar 2,5 sampai dengan 3 kg per orang. Jadi kalau sepertinya ada bayi yang dilahirkan di hari terakhir Ramadan, maka orang tuanya wajib membayarkan zakat fitrah untuknya. Jadi kewajiban ini wajib bagi siapapun. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat yang ditunaikan untuk ukuran harta tertentu. Tidak semua orang yang berharta dapat dikenai zakat mal. Hanya orang yang memiliki harta dalam kurun waktu 1 periode haul atau 1 tahun hijriah yang nominalnya telah mencapai nisab, yaitu 85 gram emas yang kemudian dikenai zakat mal. Nominalnya atau tarifnya sebesar 2,5% dari total kekayaannya pada saat akhir periode. Maka dari zakat yang kita tunaikan ini menjadi bagian dari kewajiban kita sebagai umat Islam karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Bahkan Allah memberikan ancaman yang keras kepada mereka di dalam surat At-Taubah ayat 34, kepada mereka yang enggan menunaikan zakat, maka pada hari dipanaskan emas dan perak yang disimpan, kemudian disiramkan ke dalam punggung mereka, lambung mereka, kulit mereka, seraya dikatakan inilah harta yang kamu simpan. Sebagai ancaman dari Allah kepada mereka yang tamak dalam menyimpan harta tanpa mengeluarkan kewajibannya berupa zakat. Jadi di bulan Ramadan yang mulia ini kita perlu memperbanyak kebaikan dengan mengeluarkan infak, sedekah, bahkan tadi sebagai kewajiban kita sebagai muslim yaitu mengeluarkan zakat. Infak dan sedekah yang kita lakukan tidak perlu risau. Nominal yang kecil boleh jadi di mata Allah memiliki nilai yang besar, dan yang kedua yang sangat kita kejar adalah sesuatu yang Allah cintai, yaitu infak atau sedekah tersebut dapat kita lakukan secara rutin. Setiap hari 1.000 itu lebih oleh Allah cintai insya Allah daripada yang 1 kali sedekah 30.000. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang sedikit, ada amal yang kontinu meskipun jumlahnya sedikit. Jadi kalau kita baru mampu sedekah sebesar Rp1.000 per hari, kita lakukan. Rp1.000. Mungkin selanjutnya bisa naik 5.000, bisa naik lagi 10.000 dan sebagainya. Tentu sekarang sedekah menjadi lebih mudah dengan berbagai kemajuan teknologi. Kita dapat melakukan pembayaran sedekah kita dengan berbagai cara yang kita senangi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah denger kan kata Pak Ustadz? Yang penting kita ikhlas dan sesuai dengan kemampuan kita. Iya ya. Kalau segini gimana, Mbak? Astagfirullahaladzim, 5.000 banget nih Mas. Kan kita baru gajian. Iya. Ih, jangan pelit-pelit.